Good morning students, selamat datang di pertemuan ke-15. Ini adalah pertemuan terakhir pada penyampaian materi manajemen sumber daya manusia atau Human Resources. Pada pertemuan ke-15 ini kita akan berdiskusi terkait dengan sumber daya manusia di era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Adapun poin-poin yang akan kita pelajari yaitu pertama, potret sumber daya manusia, khususnya di Indonesia. Kemudian, peluang kerja apa saja di era MEA ini. Dan yang terakhir adalah kebutuhan investasi sumber daya manusia seperti apa yang diperlukan oleh Indonesia. Baik, selamat menyimak, selamat belajar, dan kita akan bertemu kemudian. Bye now. Topik pertama pada pertemuan ke-15 ini adalah potret sumber daya manusia khususnya di Indonesia. Proses pembangunan yang dilakukan oleh setiap negara hendaknya mencakup seluruh aspek, termasuk di dalamnya adalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia penting untuk dilakukan demi mencapai kemakmuran penduduk suatu negara. Adapun indikator keberhasilan suatu negara dalam proses pembangunan manusia dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia. Nah, di sini pertanyaannya, indeks pembangunan manusia itu apa? Dan bagaimana cara mengukur indikator keberhasilan suatu negara tersebut? Kita akan simak penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui penjelasan berikut ini. Indeks pembangunan manusia atau yang bisa disingkat dengan IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non-fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non-fisik atau intelektualitasnya melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf. Dan tentu saja mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Ya, jadi ulasan singkat ini menunjukkan bahwa IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat atau penduduk. Dan IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Selanjutnya kita akan ulas lebih dalam lagi terkait dengan potret sumber daya manusia di Indonesia. Dalam pembangunan manusia atau IPM terdiri 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan 3 dimensi dasar, yaitu lamanya hidup, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor. Dalam hal ini terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Bagi Indonesia sendiri, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Jadi itulah indikator-indikator yang menentukan IPM. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2021. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 72,29 atau meningkat 0,35 poin. Kalau dalam persentase yaitu 0,49 dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu 71,94. Selama tahun 2010 sampai 2021,
IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,76%. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa ada peningkatan walaupun tidak signifikan, tapi grafiknya semakin naik dan ini menandakan kualitas SDM Indonesia semakin baik. Apalagi dibandingkan dari tahun 2010 kemudian sampai di 2021. Peningkatan IPM tahun 2021 di Indonesia terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM Indonesia tahun 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta dimensi pengetahuan. Sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Pada tahun 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran real per kapita atau yang disesuaikan meningkat sebesar 1,30%. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah atau yang dapat menjalani pendidikan formal selama 13,08 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat diploma 1. Angka ini meningkat 0,10 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,98 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,0 tahun dari 8,48 tahun menjadi 8,54 tahun pada tahun 2021. Selanjutnya, pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk hidup hingga 71,57 tahun. Jadi lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk peningkatan IPM khususnya tahun 2021 dan perbandingannya dengan tahun 2020. Perkembangan dimensi pembentuk IPM Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2021. Peningkatan IPM tahun 2021 didukung oleh semua dimensi penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi pada tahun 2020 ketika IPM mengalami perlambatan akibat penurunan pengeluaran real per kapita atau yang disesuaikan. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2010 sampai 2021 dapat dilihat pada gambar 1 dan tabel 1 berikut. Nah, ini adalah gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia tahun 2010 sampai 2021. Bisa kita lihat di sini pada tahun 2010 IPM Indonesia yaitu 66,53. Kemudian pada tahun 2011 67,09, tahun 2012 67,7, dan tahun 2013 adalah 68,31. Selanjutnya di tahun 2014 IPM Indonesia adalah 68,9, kemudian di tahun 2015 69,55, tahun 2016 IPM-nya adalah 70,18, tahun 2017 IPM Indonesia adalah 70,81, tahun 2018 IPM Indonesia 71,39, tahun 2019 IPM Indonesia yaitu 71,92, pada tahun 2020 IPM Indonesia 71,94, dan pada tahun 2021 IPM Indonesia mencapai 72,29.
Jadi bisa dilihat bahwa ada kenaikan dari tahun 2010 sampai 2021. Walaupun tidak signifikan, tapi peningkatannya jelas terlihat. Berikutnya tabel 1, yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia menurut dimensi penyusunnya yang terhitung dari tahun 2010 sampai tahun 2021. Berikut juga dengan indikator-indikator IPM-nya. Indikator pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat yang mencakup umur harapan hidup saat lahir atau disingkat dengan UHH. Kemudian ada pengetahuan yang mencakup harapan lama sekolah, singkatannya adalah HLS, dan rata-rata lama sekolah dengan singkatan RLS. Kemudian standar hidup layak yang mencakup pengeluaran real per kapita atau yang disesuaikan. Jadi jelas di sini terlihat indikator beserta angka dari IPM-nya yang menunjukkan dari tahun 2010 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan walaupun tidak signifikan. Berikutnya kita simak salah satu indikator dari IPM yaitu dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah atau HLS dengan penduduk usia 7 tahun dan rata-rata lama sekolah atau RLS dengan penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, meski selama pandemi COVID-19 mengalami perlambatan. Selama periode 2010 hingga 2021, HLS Indonesia rata-rata meningkat 1,35% per tahun. Sementara itu, RLS meningkat dari 1,24% per tahun. Jadi tampak jelas pada gambar 3 ini, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Indonesia dari tahun 2020 sampai 2021. Bisa terlihat pada gambar tersebut ada peningkatan walaupun tidak signifikan. Peningkatan IPM pada tahun 2021 terjadi di seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Sejak tahun 2018, tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia rendah. Karena setelah status pembangunan manusia di Provinsi Papua meningkat dari rendah menjadi sedang. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan peta Indonesia di bawah ini. Nah, di sini ada 4 kategori warna yang menunjukkan masing-masing status, yaitu ungu rendah, hijau sedang, biru muda tinggi, dan biru tua sangat tinggi. Nah, bisa kita lihat bersama-sama bahwa di Indonesia sudah tidak ada lagi provinsi dengan status warna ungu atau rendah. Jadi hanya ada 3 status, yaitu sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pertanyaannya, bagaimana dengan nilai IPM negara-negara anggota ASEAN? Dan bagaimana dengan negara kita, Indonesia, ada di peringkat keberapa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut. Sebagaimana kita ketahui, indeks pembangunan manusia dilihat dari 3 indikator, yaitu kesehatan, pengetahuan, dan kesejahteraan. Dan berikut ini adalah nilai IPM negara-negara anggota ASEAN. Peringkat pertama adalah Singapura dengan nilai IPM 0,925 dan merupakan urutan ke-5 peringkat dunia. Disusul oleh Brunei Darussalam dengan nilai UPM 0,865 peringkat 30. Kemudian ketiga Malaysia nilai IPM 0,789 urutan ke-59 dunia. Kemudian nomor 4 adalah Thailand dengan nilai IPM 0,74
urutan 87 dunia. Kemudian barulah Indonesia dengan nilai IPM 0,689 masuk di urutan ke-113 dunia. Kemudian Vietnam 0,683 ke 115 dunia. Kemudian Filipina di IPM 0,682 nomor urut 116. Kemudian ke-8 adalah Laos, IPM 0,586 peringkat 138. Kemudian nomor 9 adalah Kamboja dengan IPM 0,563 di nomor urut 143, dan yang terakhir adalah Myanmar dengan nilai IPM 0,556 di urutan 145. Jadi ini adalah urutan-urutan dari nilai IPM negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya kita masuk ke topik ketiga pada materi pertemuan ke-15, yaitu peluang kerja di era MEA. Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA atau Asian Economic Community, Indonesia dan 9 anggota negara ASEAN lainnya memasuki persaingan yang sangat ketat di bidang ekonomi. Pada dasarnya, MEA merupakan wadah yang sangat penting bagi kemajuan negara-negara ASEAN dalam mewujudkan kesejahteraan, sehingga keberadaannya harus disikapi dengan positif. Dan diharapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini bisa berkompetisi dan bisa menempatkan ASEAN masuk ke dalam pasar terbesar di dunia. Jadi MEA atau Asian Economic Community ini berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan anggota-anggotanya dan juga berupaya bisa masuk ke dalam persaingan yang lebih besar lagi. Oleh karenanya, perlunya kesiapan kita sebagai sumber daya manusia untuk turut serta meningkatkan kualitas diri untuk bisa masuk dalam persaingan. Sebagai masyarakat yang dinamis, sudah selayaknya kita harus bisa melihat lebih banyak dampak positif dari adanya pasar bebas Asia Tenggara atau MEA ini. ASEAN Economic Community atau MEA secara garis besar terfokus dalam 4 hal, yaitu pertama, MEA sebagai pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang difungsikan sebagai kawasan kesatuan pasar dan basis produksi. Terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi tersebut akan menghilangkan batasan terhadap arus barang, investasi, modal, jasa, dan tenaga profesional antar negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, MEA berorientasi untuk membentuk kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dengan kebijakan-kebijakan, perlindungan konsumen, dan berbagai macam perjanjian untuk saling menciptakan kondisi ekonomi yang adil. Yang ketiga adalah menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang memiliki daya saing tinggi serta ditunjang dengan kemudahan dalam mendapatkan modal. Dan yang terakhir adalah MEA terintegrasi dengan perekonomian global sehingga jangkauan pasar yang diraih negara-negara di kawasan Asia Tenggara jauh lebih optimal. Jadi bisa dilihat peran penting dari MEA untuk memberikan kesejahteraan terhadap negara-negara anggotanya supaya bisa lebih berkompetisi dengan dunia yang lebih luas lagi. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA merupakan upaya untuk membentuk pasar bebas antar negara di Asia Tenggara. Contohnya penghapusan bea masuk barang dan jasa. MEA akan berdampak terhadap lalu lintas produk antar negara di ASEAN termasuk tenaga kerjanya. Dengan adanya MEA, semua negara ASEAN akan berkompetisi memperebutkan lapangan kerja yang ada. Negara dengan kompetisi SDM tinggi akan mendapatkan kesempatan lebih unggul
mendapatkan keuntungan ekonomi dalam MEA. Dengan kata lain, tenaga kerja terampil di negara-negara lain di ASEAN akan memasuki pasar kerja di Indonesia. Masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia akan menjadi ancaman apabila tenaga kerja Indonesia tidak memiliki kemampuan yang sebanding untuk bekerja di negara lain. Adanya masyarakat ekonomi ASEAN ini tentu menjadi sebuah peluang dan tantangan bagi Indonesia dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Hal ini tidak mudah mengingat Indonesia harus bersaing keras dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia bisa dikatakan masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Hal ini juga sudah terlihat pada tabel nilai IPM negara-negara anggota ASEAN. Konsekuensi atas kesepakatan MEA yang berupa aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja, terampil, dan modal dapat berakibat positif atau negatif bagi perekonomian Indonesia. Jadi ada hal negatif dan positif, peluang dan tantangan bagi Indonesia, bagi kita semua, bagaimana bisa bersaing dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, terutama pada bidang sumber daya manusia. Daya saing sumber daya manusia. Hard skill dan soft skill tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan minimal memenuhi ketentuan standar yang telah disepakati. Untuk itu, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun intra-ASEAN. Hal ini penting untuk membendung tenaga kerja terampil dari luar sehingga Indonesia tidak menjadi budak di negeri sendiri. Dan ini perlu dicatat baik-baik supaya kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri dengan peningkatan kualitas SDM. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya sosialisasi secara intensif dan merata mengenai apa itu MEA. SDM di Indonesia perlu memiliki mental yang kuat ketika harus berhadapan dengan pekerja asing yang bebas masuk di Indonesia. Jika pemerintah siap dengan segala konsekuensi yang ada dan mampu berbenah, maka hal ini akan menular ke masyarakatnya yang juga siap menghadapi persaingan regional di ASEAN. Sebab pasar MEA bukan hanya berkaitan dengan dunia usaha, namun juga berkenaan dengan persaingan tenaga kerja lintas negara ASEAN. Ya, jadi jelas bahwa persaingan tenaga kerja baik tenaga kerja di dalam negeri maupun antar ASEAN adalah sangat kuat. Oleh karenanya, kita harus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas diri kita. Sekarang kita masuk ke topik ketiga pada materi pertemuan ke-15, yaitu investasi sumber daya manusia. Strategi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam investasi sumber daya manusia adalah regulasi yang mampu menciptakan sinergi dan harmonisasi kepada semua pihak. Dalam hal ini adalah kementerian, birokrasi, pelaku usaha, dan masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk bersama-sama menyiapkan SDM yang dapat memenuhi kriteria adaptasi pasca pandemi COVID-19 dan keunggulan kompetitif secara nasional, regional, maupun internasional. Pemerintah harus mampu menciptakan keterpaduan pengembangan SDM sebagai human capital yang memiliki turn of return bagi semua organisasi dan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kenapa perlu investasi pelatihan sumber daya manusia yang tepat? Sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi skill ataupun mental tentu sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk memajukan dan mengembangkannya menjadi suatu perusahaan yang besar. Perusahaan hendaknya menggali lebih dalam untuk memiliki investasi pelatihan SDM.
Beberapa orang beranggapan bahwa pelatihan SDM hanya membuang-buang waktu saja, padahal pelatihan dan pengembangan SDM memiliki peranan sangat penting untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar secara efektif. Sumber daya manusia inilah yang nantinya bisa menjadi modal penting untuk mencapai kesuksesan perusahaan, sehingga perusahaan hendaknya memiliki investasi pelatihan SDM untuk bisa membentuk manusia, yaitu karyawan yang memiliki kinerja, kemampuan, keterampilan, serta mental yang berkualitas, guna bekerja secara optimal untuk membawa perusahaan menjadi lebih baik dan berkembang. Perusahaan bisa melakukan beberapa program pelatihan dan pengembangan SDM yang berkualitas, guna membentuk pola dan perilaku manusia yang berkualitas pula, dan nantinya bisa membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dan targetnya. Investasi pelatihan SDM bisa berupa pelatihan formal ataupun informal, namun dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan peningkatan kinerja, produktivitas, dan nantinya memperoleh pendapatan yang lebih baik. Masih terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam MEA, ada 3 aspek penting sebagai investasi sumber daya manusia yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama, profesionalitas, yaitu menjadi tenaga kerja yang terlatih. Hal ini menjadi kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi MEA. Yang kedua, pelatihan sumber daya manusia yang mencakup pendidikan dan produktivitas serta pemahaman bahasa asing dan kemampuan komputerisasi. Dan ini masih menjadi kendala bagi Indonesia. Dan yang ketiga adalah kompetensi, yaitu nilai lebih dan hal yang menjadi keunggulan agar sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain. Ya. Demikian 3 aspek penting yang bisa menjadikan Indonesia lebih maju lagi dan menjadi berkualitas, yaitu berinvestasi dalam sumber daya manusia. Berikutnya adalah kriteria atau ciri-ciri sumber daya manusia yang berkualitas. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan penuh tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Nah, maksudnya apa ini? Pengetahuan hard skill dan soft skill merupakan modal bagi kalian nanti pada saat memasuki dunia kerja. Walaupun pada saat kalian memasuki atau berada di dunia kerja, soft skill lebih berperan penting atau menjadi faktor utama dibandingkan hard skill. Namun demikian, kalian juga tidak boleh meremehkan hard skill. Oleh karenanya, kalian harus terus memupuk kemampuan hard skill kalian. Di sisi lain, kalian terus harus berlatih terkait dengan soft skill ini, supaya pada saat kalian memasuki dunia kerja atau berada di dunia kerja, kemampuan kalian bisa bersaing dengan SDM lainnya. Yang kedua adalah memiliki pengetahuan atau knowledge yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya secara penuh. Dalam hal ini kalian harus memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang yang menjadi pilihan kalian. Nah, disinilah peran hard skill. Dan berusaha mempelajari hal-hal baru. Nah, di sini adalah peran soft skill. Karena banyak sekali tantangan baru atau yang menjadi challenge bagi kalian, baik terkait dengan pekerjaan itu sendiri maupun berinteraksi dengan kolega. Disinilah peran soft skill lebih dominan. Kemudian pada kriteria yang ketiga adalah mampu melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukannya karena mempunyai keahlian atau keterampilan yang diperlukan. Jadi di sini maksudnya adalah keahlian atau skill yang kalian peroleh di kampus selama mengenyam pendidikan di kampus hendaknya diterapkan pada tugas
apabila memungkinkan tentu saja ya. Walaupun semua itu tetap memerlukan penyesuaian. Di sisi lain, terus mengembangkan kemampuan diri kalian. Ya. Dan yang keempat adalah bersikap produktif, inovatif, dan kreatif, serta mau bekerja sama dengan orang lain dapat dipercaya dan loyal. Jadi nanti di dunia kerja, kalian harus bisa atau mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan juga mampu menunjukkan produktivitas yang maksimal. Ya, demikian adalah 4 kriteria atau ciri-ciri sumber daya manusia berkualitas. Tentu masih banyak lagi yang merupakan ciri atau kriteria, namun pada materi ini saya hanya menyampaikan 4 kriteria penting saja. Baik, kriteria ini dan ciri-ciri ini merupakan bagian akhir dari materi penyampaian pertemuan ke-15 dan juga merupakan bagian akhir dari pembicaraan atau mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Semoga apa yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15 menambah wawasan kalian terkait dengan sumber daya manusia. Ya. Demikian pertemuan kita pada manajemen sumber daya manusia, dan kita akan bertemu nanti pada pertemuan ke-16 yaitu UAS atau final test. Dan semoga kita bisa bertemu lagi pada semester berikutnya. Selamat belajar dan good luck.